alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kelihatannya kok kalian ini ya kurang bersemangat. Iya. Apakah kalian bosan? Iya, Bu. Oke, agar tidak bosan, silahkan kalian berdiri dulu. Kita melakukan tepuk janji fokus. Nanti ada gerakannya ya. Tepuknya gini. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus. Itu ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Ada gerakannya ya, jangan lupa. Belum apa? Kita coba dulu, Bu. Kita coba dulu ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus. Karena sudah bisa fokus, Lagi, Bu. lagi. Oke. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus. Oke. Tadi kan kalian sudah belajar sama Bu Nabila ya? Sama Bu Nabila tadi kalian belajar tentang apa? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat tadi ada berapa? Ada Perubahannya ada? 3. Perubahannya ada? 6. Kalau wujud zatnya ada? 3. Nah, oke. Nanti kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Tadi zatnya kan ini apa? Ada 3. Nah ini tentang perubahannya, yaitu masuk ke fisika atau masuk ke Kimia. Oke. Kalian lihat gambar ini. Gambar pertama ada gambar apa? Es batu. Mencair ya? Mencair. Mencair. Yang kedua ada Api. unggun. Kayu yang Kayu terbakar yang oleh terbakar. api. Lalu gambar ketiga ada Kertas yang terbakar oleh api. dan yang terakhir ada besi yang berkarat. Ya, ada besi yang berkarat. Kira-kira gambar pertama ini ada es yang mencair. Kenapa es tersebut bisa mencair? Karena adanya perubahan suhu. Karena adanya perubahan suhu. Nah, dalam perubahan tersebut zatnya itu berubah atau tidak? Iya, daripada ke cair. Oke, daripada ke cair. Zatnya itu, ya benar, itu zatnya itu berubah daripada ke cair. Ada zat baru yang diciptakan atau enggak? Ada. Apa yang diciptakan oleh es batu yang mencair? Zatnya air nggak ada. Kalau es batu yang mencair ini dia hanya berubah zatnya dari yang awalnya padat menjadi cair, tapi dia tidak menimbulkan zat baru, tidak menciptakan zat baru. Lalu yang kedua, ini ada kayu yang dibakar oleh api. Lalu dalam kayu yang terbakar oleh api ini, apakah dia menciptakan zat baru? Kira-kira? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Tetap jadi depan. Tidak berubah menjadi zat padat. Apakah betul? Iya. Lalu kalau kertas, apakah dia menimbulkan zat baru? Apakah dia memunculkan zat baru? Apakah tidak? Ada yang berubah nggak dari kertas ini ketika dia terbakar? Ada. Kalau berubah berarti dia menimbulkan atau menciptakan zat baru. Zat barunya berupa apa? Berupa api dan juga asam. Lalu yang ini, yang terakhir,
menciptakan zat baru atau tidak? Tidak. Apakah tidak? Iya. Ada yang berubah nggak dari Ada. perubahannya apa? Hanya di warna karang. Warnanya. Dia yang awalnya itu bersih, lama kelamaan menjadi berkarat. Ini dikarenakan dia mengalami perubahan kimia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan fisika, siklus air, dan juga perubahan kimia. Yang kedua, ada membedakan perubahan fisika dan kimia berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, ada melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan fisika dan kimia. Dan yang terakhir, yakni menyimpulkan hasil pengamatan untuk menentukan jenis perubahan zat yang terjadi. Oke, yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang hanya memengaruhi bentuk, ukuran, atau wujud zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Bisa dilihat pada gambar ini. Ini dia awalnya itu berupa es batu. Es batu ini merupakan benda padat. Lalu lama kelamaan dia akan mencair. Ini. Nah, wujudnya dari padat ini dia berubah menjadi cair. Lalu ketika dipanaskan, dia akan berubah menjadi uap atau gas. Nah, ini itu zatnya itu tetap sama, tetap air. Nah, perubahan ini mengubah wujud dari padat menjadi cair, sehingga peristiwa ini menunjukkan perubahan wujud secara fisika. Tapi zatnya itu tetap sama, dinamakan H2O atau air. Nah, selanjutnya yaitu siklus air sebagai contoh perubahan fisika. Ada yang sudah pernah mempelajari tentang siklus air? Belum. Kira-kira dari mana kok air ini kok tetap ada di bumi ini? Kenapa air ini nggak pernah habis? Karena Ada sumber air. Ya itu tadi karena adanya siklus air atau daur air. Ya, karena adanya daur air. Nah, salah satu contoh perubahan fisika yang paling nyata di alam adalah siklus air atau daur air. Nah, siklus ini merupakan proses alami yang menggambarkan pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Bisa dilihat dalam gambar. Nah, ini merupakan sumber air di bumi. Bisa dari waduk, sungai, lalu ketika kita menjemur baju itu kan basah ya, basah. Lalu terkena cahaya matahari, nah airnya tersebut akan menguap. Nah, proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Lalu ketika airnya sudah menguap, kan naik ke atas. Nah, air ini berkumpul menjadi satu, membentuk awan. Lalu awan tersebut kayak memadat gitu loh. Nah, proses tersebut dinamakan kondensasi. Nah, ketika awan tersebut sudah berkumpul menjadi satu, sehingga dia itu merasa keberatan, merasa berat banget, akhirnya air yang berada di awan tersebut diturunkan atau kita sebut dengan istilah hujan. Nah, proses tersebut dinamakan presipitasi, yaitu turunnya hujan. Lalu hujan yang turun tersebut diserap oleh tanah. dinamakan infiltrasi. Lalu dari tanah tersebut mengalir lagi ke sungai, ke sumber mata air, ataupun ke yang lainnya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan tentang proses siklus air? Oke, saya tanya, siklus air ada berapa? Apa saja? Sebutkan. Mulai dari yang ini, Pak. Mulai dari yang Evaporasi, kondensasi, transpirasi, kurang satu. presipitasi, Sama. kondensasi, presipitasi, infiltrasi, transpirasi sama evaporasi. Ya, mohon maaf. Ini yang airnya menyerap tidak ada di sini. Jadi sudah paham ya tentang siklus air? Ya. Ya, oke, kita lanjut ke
saya sudah menjelaskan ini kayu terbakar oleh api. Nah, perubahan kimia ini berbeda dengan perubahan fisika. Perubahan kimia ini menghasilkan zat baru dengan sifat dan komposisi yang berbeda dari zat asalnya. Proses ini terjadi karena adanya reaksi kimia, yaitu perubahan ikatan antar atom atau antar molekul. Ciri-cirinya yakni munculnya gas, lalu ada perubahan warna, terbentuknya endapan, timbulnya bau baru, serta perubahan suhu. Oke, perhatikan gambar api ini. Ketika api ini terbakar oleh api, apa saja perubahan kimia yang muncul? Asap. Terus kayunya bagaimana? Menjadi abu. Warnanya? hitam. Warnanya yang awalnya coklat menjadi Hitam. hitam. Nah, ini perbandingan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Yang pertama dari segi pengertiannya. Dari segi pengertiannya, perubahan hanya untuk perubahan fisika, perubahannya hanya mengubah bentuk, ukuran, wujud zat tanpa menghasilkan zat yang baru. Sedangkan yang perubahan fisika yaitu memunculkan zat baru. Kalian diperhatikan sebentar ya. Oke, bisa dibaca Mbak untuk perbandingan yang kedua. Mbak Fariha. Perubahan komposisi zat Mbak, perbedaannya apa perbandingannya? Kalau fisika tidak terjadi perubahan komposisi, yaitu susunan partikel tetap sama. Kalau perubahan kimia terjadi perubahan komposisi, susunan partikel membentuk zat baru. Oke, lalu Mbak Naila. Untuk yang tanda-tanda yang terlihat apa saja Mbak? Untuk yang perubahan fisika, perubahannya ada perubahan bentuk, wujud, ukuran, atau volume tanpa muncul zat baru. Sedangkan yang perubahan fisika yaitu terjadi perubahan kimia yaitu terjadi perubahan warna, timbul gas, endapan, bau baru, atau perubahan suhu. Oke. Berarti api itu kimia itu. Iya, tapi itu kimia. Nah, ini penerapannya. Maaf. Nah, ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti tidak asing dengan yang namanya lilin. Iya. Nah, lilin ini merupakan contoh dari perubahan fisika. Lilin yang awal mulanya dia itu padat, ketika terkena api dia akan mencair. Karena mencair karena panasnya dari api tersebut dan mengeras kembali apabila dia sudah dingin atau tidak terkena panas. Sehingga pada lilin ini tidak membentuk zat baru, zatnya itu sama, yaitu lilin. Tidak ada zat yang lainnya. Lalu untuk perubahan kimia, kalian mestinya sering makan ini, telur rebus. Ini merupakan penerapan dari perubahan kimia. Nah, protein dalam telur berubah struktur saat dipanaskan menjadi padat dan tidak bisa kembali ke bentuk cair seperti semula. Jadi kalau telur ini sudah direbus, tidak akan bisa seperti telur yang sebelumnya, tidak bisa menjadi cair kembali. Itu yang dinamakan dengan perubahan kimia. Kesimpulannya, perubahan zat terbagi menjadi dua, yakni perubahan Fisika dan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang bagaimana? Yang mengubah bentuk, ukuran, atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Tanpa menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia Menghasilkan zat menghasilkan baru. Contoh perubahan fisika yang ada di alam ini, contoh nyatanya yakni siklus air. Tadi siklus air ada 5. Apa saja? Kondensasi, Respirasi, evaporasi, aspirasi. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Anak-anak? Belum. Oke, belum ada. Kalau belum ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD.
Untuk pembagian kelompok berhitung ya, mulai dari depan sampai dengan belakang. Nanti setelah selesai hitungan, kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Mulai Mbak. 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Excuse me. Oke. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya semua? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan ya untuk tata cara pengerjaannya. Yang pertama, bacalah langkah-langkah kegiatan dengan seksama. Lalu lakukan kegiatan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Lalu amati setiap peristiwa yang terjadi dan catat hasil pengamatan pada tabel. Lalu gunakan alat dan bahan dengan hati-hati serta ikuti prosedur keselamatan kerja. Lalu diskusikan hasil pengamatan kalian. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan yang tersedia di LKPD. Untuk alat dan bahannya bisa dibaca di LKPD. Lalu untuk pengisian tabel, nah di sini nanti ada percobaan pertama yakni mencairkan es batu. Nanti kalian mengamati hasil pengamatan yang kalian dapatkan itu apa, nanti ditulis di kolom bawahnya. Lalu perubahan yang terjadi itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia, nanti ditulis dan alasannya. Oke, bisa dipahami? Nanti kalau sudah mengerjakan melakukan percobaan dan juga pengamatan, nanti jangan lupa dikerjakan untuk soal pertanyaan ini ya, jawab pertanyaan. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Sudah? Saya minta 3 orang untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari pengamatannya. Oke, silakan kelompok 1. Maju ke depan, Mbak. Oke, Mbak, bisa dijelaskan tadi pengamatannya tentang es batu yang dihasilkan itu apa dari hasil pengamatannya? es mencair menjadi air, tidak terbentuk zat baru. Betul. Lalu jenis perubahannya yang terjadi apa, Mbak? Perubahan fisika. Alasannya? Hanya berubah wujud dari padat ke cair dapat dipulihkan kembali. Oke, benar. Oke, Mbak, selanjutnya, Mbak. Nanti hasil diskusinya apa saja, Mbak? Tentang ini, memanaskan lilin. Hasil pengamatannya yang didapatkan apa? Lilin mencair saat dipanaskan dan membeku kembali setelah dingin. Ya, perubahan yang terjadi fisika atau kimia? Fisika. Alasannya apa? Perubahan wujud sementara, tidak terbentuk zat baru. Oke, terima kasih. Silakan dicoba. Ayo yang terakhir, Mbak, ya. Yang ketika membakar kertas, Mbak, itu ketika kamu mengamati apa yang kamu dapatkan? Oke, jadi tadi saya mengamati peristiwa pembakaran kertas. Nah, terus hasilnya kertasnya berubah menjadi abu dan juga mengeluarkan asap atau gas. Terus warnanya itu jadi berubah permanen. Terus termasuk jenis perubahan kimia karena terbentuk zat baru yaitu abu dan gas karbon dioksida tidak dapat dikembalikan seperti semula. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan atau belum dimulai? Belum. Oke, kalau tidak ada, pelajari pembelajaran hari ini saya akan tanyakan di minggu selanjutnya. Jangan lupa belajar. Minggu selanjutnya kita akan melakukan ujian ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.